Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat Allah dimanapun Anda berada, Shalom. Tuhan memberkati. Hari ini, hari Kamis dalam pekan Advent yang pertama, Injil yang disuguhkan oleh gereja untuk menjadi santapan rohani bagi kita semua diambil dari Matius 7 ayat 24 sampai 27 tentang dua macam pendengar. Saudari-saudara terkasih, mungkin salah satu hal yang tersulit yang dilakukan oleh manusia, yang sulit untuk kita lakukan ialah mendengarkan. Apakah Anda ini seorang pendengar yang baik? Apakah Anda tahu bagaimana cara untuk mendengarkan? Kemungkinan besar mendengarkan itu menjadi sebuah perjuangan bagi kita. Karena ini adalah perjuangan bagi kebanyakan orang. Pada umumnya kita punya persoalan dalam hal ini. Mendengarkan itu lebih daripada sekedar mendengar. Listening itu mendengarkan. Kalau sekedar mendengar, hearing. Nah, mendengarkan ini menyiratkan bahwa seseorang itu mendengar dan memahami. Mendengar dan memahami. Maka sesungguhnya suami dan istri dalam ilmu komunikasi dalam keluarga, mendengarkan itu tujuan utamanya ialah untuk memahami. Dan bahkan salah satu tindakan mencintai, ya, tindakan pertama mencintai ialah mendengarkan. Begitu kata orang bijak. Nah, jadi mendengarkan itu penting, bukan hanya sekedar mendengar, tetapi mendengarkan. Berarti menggunakan seluruh kehadiranku dan apa yang ada padaku untuk memahami. Nah, dalam perikop kitab suci ini, Yesus menjelaskan bahwa mendengarkan itu penting, itu perlu. Tetapi mendengarkan saja belumlah cukup. Jadi setelah kita mendengarkan Tuhan dan kemudian memahami apa maksudnya, maka tindakan selanjutnya ialah melakukannya. Jadi bertindak berdasarkan firman Tuhan ini melibatkan sepenuhnya penyerahan diri kita kepada firman dan kepada kehendak Tuhan. Itu berarti Anda harus mengizinkan firman Tuhan itu untuk mendikte hidup Anda, tindakan Anda, tutur kata Anda, perbuatan Anda. Dan Tuhan meminta supaya kita menjejakkan kaki kita dengan kokoh di atas batu karang. Gambaran yang digunakan oleh Tuhan kali ini cukup deskriptif. Rumah yang dibangun di atas pasir sangat berbeda dengan rumah yang dibangun di atas dasar batu yang kokoh. Orang hanya bisa membayangkan masalah yang akan menunggu sebuah rumah yang dibangun di atas pasir. Setiap badai datang, setiap itu pula ada kekhawatiran, ada kecemasan. Ketakutan akan selalu hadir saat fondasi itu hanya berdasarkan fondasi pasir. Nanti perlahan-lahan terkikis. Tetapi jika rumah itu berada di atas batu karang yang kokoh, maka kita memiliki kepercayaan diri yang besar. Ketika ada badai, ketika ada banjir, kita dengan percaya diri meyakinkan diri kita bahwa kita tak akan hancur. Rumah kita akan berdiri kokoh. Para saudara, hari ini kita diminta untuk meletakkan fondasi hidup kita di atas dasar firman Tuhan. Masa Advent merupakan masa bagi kita untuk memeriksa atau merenungkan diri kita. Apakah dasar hidupku selama ini adalah Yesus atau tidak? Yesus telah memasuki dunia kita dan dia menjadi manusia sama seperti kita, sehingga Yesus selalu bisa menjadi fondasi batu kita dan dia menjadi jalan untuk itu,
untuk meletakkan kehidupan kita atas dasar kepercayaan kepadanya. Jadi para saudara, dasar yang kokoh ada dalam 3 tindakan ini. Dengarkan, pahami, dan lakukan. Tetapkanlah atau jejakkanlah rumah Anda padanya dengan cara ini. Rumah hati Anda dengan cara ini. Dan tidak akan ada badai yang mampu mengikis fondasi hidup iman kita. Mari kita mohon, semoga kiranya Tuhan menambahkan iman kita. Semoga kiranya dengan itu kehidupan kemanusiaan Tuhan itu menjadi landasan bagi hidup kita. Dia telah menjadi manusia. Mari kita juga landaskan kehidupan kita dalam kemanusiaannya. Semoga hidup kita ini lalu dibangun di atas Dia yang adalah batu dasar. Maka mari kita mohon supaya Tuhan Yesus menambahkan kepercayaan kita kepadanya. Sekali lagi, 3 langkah yang dikehendaki dari kita hari ini. Dengarkan, pahami, dan lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.